lagi di channel Menjemput Gaya. Di video kali ini kita akan bahas salah satu bacaan, salah satu surat yang kalau kita baca akan menyebabkan doa kita gampang terkabul dan bahkan terkabul sebelum kita minta. Dan surat ini jarang orang yang tahu fadilahnya. Surat apa itu? Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, keislaman, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kali ini teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, karena atas izin Allah bisa mengeklik thumbnail dan memutar video ini, insyaallah nanti sampai selesai atas nikmat dari Allah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Para penonton dan subscriber yang dirahmati Allah, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum komentar silahkan komentar. Saya kasih waktu 10 detik untuk menuliskan hajatnya di komentar. Nanti setelah video ini tayang, komentar-komentar yang tertulis akan kita bacakan satu-satu dan kita doakan, dan saya selipkan di waktu-waktu mustajab yang saya punyai. Saya hitung mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada yang sudah menuliskan komentar. Kita doakan semoga Allah memudahkan hajatnya dan Allah segera kabulkan doanya. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya singgung di awal, kita akan membahas salah satu surat yang menyebabkan memudahkan terkabulkannya doa kita. Ya, ini surat apa? Ya, benar sekali, surat Al-Fatihah. Surat yang setiap muslim saya yakin pasti hafal. Surat ini merupakan surat yang sangat istimewa dalam Al-Quran, memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Salah satunya adalah menyebabkan percepatan terkabulnya doa kita. Surat Al-Fatihah dikenal sebagai Ummul Kitab atau induknya kitab, dan juga Ummul Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat yang mencakup aspek kehidupan, baik dunia maupun ukhrawi. Dalam surat Al-Fatihah terkandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan hidayah serta doa agar dijauhkan dari orang-orang yang sesat dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Para subscriber yang selalu dirahmati Allah dan selalu dimudahkan rizkinya, juga selalu dalam keberlimpahan. Keutamaan surat Al-Fatihah sebagai pembuka doa dapat kita rasakan ketika kita benar-benar memahami dan menghayati maknanya. Untuk itu, agar kita bisa menghayati dan memahami maknanya, akan kita ulas sedikit sebelum nanti kita akan membahas teknis kapan surat ini sebaiknya dibaca. Sudah siap menyimak? Ya, baik. Dalam hadis, yakni aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Nah, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, solat yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah, kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada kurang lebih
hal. Yang pertama adalah pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dengan memuji Allah kita mengakui kebesarannya. Yang nomor 2 adalah pengakuan akan sifat-sifat Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita memohon kasih sayangnya agar doa kita diijabah. Yang nomor 3 adalah pernyataan keimanan dan ketergantungan hanya kepada Allah semata, Maliki Yaumiddin. Yang keempat adalah permohonan petunjuk, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian yang nomor 5 adalah permohonan hidayah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dengan jalan yang lurus tentu saja akan sesuai dengan relnya. Dan yang terakhir adalah doa agar dijauhkan dari kesesatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Nah, itu tadi artinya dan maknanya. Sebaiknya sahabat-sahabat sekalian ingat dan bisa hayati. Untuk teknis membacanya adalah Ustadz Adi Hidayat menyebutkan minimal 17 kali dalam sehari. Berapa? 17 kali sehari. Kapan itu? Yakni tentu saja ketika sholat. Jadi ketika kita sholat, ketika kita membaca sholat ini, kita mantapkan hati kita, kita bangun keyakinan kita bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kita sadar bahwasanya kita hamba dan kita lakukan dengan khusyuk dan ikhlas, fokus tidak memikirkan hal-hal lain. Nah, itu minimal. Nah, kemudian berapa baiknya? Baiknya tentu saja sebanyak-banyaknya. Teman-teman mau menargetkan 100 sebagai latihan awal, boleh. Mau 1000, boleh. Atau dengan memperbanyak sholat. Nah, sholat fardu 17 ditambah dengan sholat pengiringnya 40. Nah, nanti sudah 17 tambah 40, 57 surat Al-Fatihah dalam sehari. Nah, di sela-sela kegiatan bisa membaca, kemudian sebelum berdoa bisa membaca, dan setiap hajat yang kita minta Allah, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Demikian sahabat-sahabat semua, semoga Allah memberikan kemudahan dalam teman-teman meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, dan yang paling penting dan nampaknya sukar adalah keistiqomahan dalam kita meminta kepada Allah. Keistiqomahan dalam kita berzikir, keistiqomahan dalam bersolawat. Ini juga menjadi hal yang harus selalu kita minta kepada Allah agar senantiasa doa kita dikabulkan dan kita mendapatkan pahala-pahala sunnah dari zikir-zikir yang telah kita baca. Terakhir, sebelum kita tutup video ini, saya doakan semoga Allah memberikan kesehatan, kenikmatan, dan keberlimpahan harta kepada teman-teman sekalian. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa alam taqabbala, amin ya Allah. Berikanlah kepada sahabat-sahabat saya di channel ini ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang ketika dia dapatkan membawa kebaikan, bisa dipraktekkan, tidak sekedar knowledge atau pengetahuan yang disimpan di otaknya, tapi bisa diamalkan dan membawa manfaat kepada teman-teman sekalian ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya yang lurus dan mengabulkan setiap doa serta hajat kita. Salam bahagia menjemput kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.